mereka rata-rata kalau air itu pasti ngambilnya dari sumber atau dari bawah tanah gitu kan. Ya. Nah, kalau saya menari-menari begini, saya mengawe-awe awan di sana. Awan-awan itu sebagian kecil ditangkap oleh mesin, jadilah My Water atau Banyulangit. Ini nama kembar. Selamat siang Mbak Mai. Selamat siang. Oke, ini saya dan teman-teman berkunjung ke mana ini namanya? Dusun mana? Di Dusun Plosodoyong, Kelurahan Ngalang, Kapanewon, Gedang Sari, Di Kabupaten Gunung Kidul, ya. Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Yes. Oke, ini Mbak Mai pulang dari jauh ya, dari mancanegara, pulang ke tempat kelahiran, melahirkan dua produk ya. Ini namanya air Banyulangit dan satunya My Water. My Water, satunya lagi My Cassiophyra, ini adalah teh kayu manis. Satu-satu Mbak, mau diceritakan gimana ceritanya Banyulangit dulu. Iya, baik. Banyulangit dan air My Water ini sebetulnya saya ambil dari kisah perjalanan hidup, ya. Waktu itu tahun 1985, bunda saya tidak sanggup menyekolahkan saya, jadi saya sempat dijemput bunda untuk dibatalkan sekolahnya. Tapi saya dapat tugas mencari teman bunda yang di Jakarta dengan harapan saya bisa bekerja ataupun membantu si temannya bunda yang menjadi penjual sayur di Jakarta dan bisa sambil sekolah. Tapi kenyataan berbeda. Sampai di Jakarta, singkat cerita, saya tidak menemukan teman bunda yang di pasar itu, tapi saya justru menyelamatkan anak yang hampir tertabrak mobil. Waktu itu dibawa oleh pembantunya. Dari perkenalan, karena saya menyelamatkan anak itu bilang no, dia merasa kaget. Saya bercerita bahwa saya ke Jakarta ini mencari teman bunda yang mana saya sebetulnya tidak bisa sekolah di kampung. Nah, makanya masa corona ini saya bingung, saya mau ngapain. Saya nggak bisa, memang tidak bisa pergi ke luar negeri lagi. Saya pulang ke Gunung Kidul. Kemudian saya coba-coba membranding atau mengolah air yang saya beri nama adalah My Banyulangit, The Miracle of Gunung Kidul, dan My Water. Kedua nama ini hak patennya sudah diterbitkan oleh HKI Indonesia. Jadi berharap air ini juga menjadi air yang unik, yang luar biasa, karena bahan bakunya juga luar biasa, Mas. Ya. Gimana bahan bakunya gimana, Pak? Kalau mereka rata-rata kalau air itu pasti ngambilnya dari sumber atau dari bawah tanah gitu kan. Ya. Nah, kalau saya menari-menari begini, saya mengawe-awe awan di sana. Awan-awan itu sebagian kecil ditangkap oleh mesin, jadilah My Water atau Banyulangit. Ini nama kembar. Basic bahannya jadi udara ya? Betul, basicnya adalah udara. Nah, saya lihat di sini adalah masih bersih. Kenapa saya bilang bersih? Awan-awan di sana itu masih putih. Jadi putih itu adalah menandakan udara di sini masih bersih. Makanya saya kalau dulu waktu di Gunung Kidul saya sempat bercapek-capek menggendong kenting mencari air. Nah, saya pulang menggendong mesin, Mas, karena air sudah berkelimpahan. Jadi saya nggak usah muter-muter menggendong kenting, mesin saya duduk manis. Saya tinggal kemana-mana, mesin saya bekerja sendiri mengumpulkan uap air itu. Dan inilah hasilnya My Water dan juga My Banyulangit. Yang khasiatnya pengen tahu nggak? Oh iya, jadi kan bikin penasaran Mbak. Tentu kalau
sembarang air kan biasa. Nah, air ini, My Water ini apa khasiatnya kalau kita konsumsi? Iya, karena air bahan bakunya juga dari air, sudah butir-butiran molekul air yang ada di udara, ditarik mesin, kemudian masih difilter lagi. Filternya itu ada 6, ada 6 lapis. Kemudian juga di UV. Jadi kalau masih ada sedikit virus atau apa yang di situ, bakteri di UV, jadi mati. Jadi benar-benar ini adalah steril. Nah, tentunya kalau kita tiap hari makan yang manis, yang kolesterol, itu otomatis kan oleh darah tidak bisa dialirkan. Itu adalah sampah yang ada di tubuh kita, menumpuk. Makanya ada yang namanya gula darah, diabetes, kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ya inilah salah satunya penawarnya. Tinggal pilih. My Water juga boleh, ini juga boleh, karena semua kandungan di sini adalah yang terbaik. Terbaik karena semuanya saya ambil dari udara. Ya, itu bedanya My Water sama Banyulangit apa, Mbak? Sebetulnya My Water ini nanti akan banyak ke bidang kecantikan, ya, untuk air kecantikan, air untuk kosmetik, tapi juga nanti akan lebih cenderung ke kesehatan medis. Ini untuk minuman yang kita sebut bisa kita konsumsi tiap hari. Nantinya saya tinggal akan kategorikan jenis apa. Ada My Water Beauty untuk kecantikan, ada My Water Drink, berarti bisa diminum tiap hari. Sama Banyulangit juga nanti adalah Banyulangit Drink, ya. Di situ nanti akan ada rasa flavor. Flavornya apa Banyulangit? Flavornya contohnya fermentasi dari pisang. Kita sudah bikin fermentasi dari pisang. Kemudian flavornya apa? Kopi. Kita semuanya ada tumbuh kopi di Indonesia. Apalagi flavornya? Coklat. Nah, juga ada flavor coklat karena di Indonesia tumbuh bagus coklat-coklat. Termasuk andalan komoditi ekspor coklat dan kopi. Kemudian satu lagi tadi yang saya bilang ini teh Cassia Vera, bacanya Cassia Vera, itu bahasa ilmiah daripada kayu manis, cinnamon. Nah, My karena sebetulnya adalah minuman asli Indonesia. Harapan saya yang memiliki bukan hanya saya, jadi seluruh masyarakat Indonesia nantinya bisa memiliki semua produk yang saya lahirkan. Milik anak Indonesia. Sama My Water, harapan saya ke depan adalah milik anak Indonesia. My Banyulangit sama, berarti saya tidak membatasi, ini adalah milik saya. Jadi milik semua, hanya karena ini patennya ini yang terdaftar adalah milik saya, otomatis saya akan mengantongin royalti saja. Nah, biar semua masyarakat ikut memiliki. Masnya juga ingin memiliki, bisa, sangat bisa, siap. Saya siap membagikan aset Intan yang menjadi aset Indonesia. Tetap disebutnya My. Itu. Ngomong nama lengkap Mbak Mai itu siapa sih? Nama lengkap saya adalah Intan Aprilia Minten. Kalau dari belakang itu dipanggilnya MAI, jadi pendeknya adalah My. Itu juga salah satu nama kesayangan dari almarhum suami. Jadi panggilan di dalam keluarga dan komunitas Chinese itu saya dikenal My. Kalau di dalam properti, ketika saya juga aktif menjadi kurang lebih konsultan properti di Jakarta dan di Bali, sebelum corona itu disebutnya Intan. Jadi tinggal milih. Kalau orang Itali memanggil saya juga Miss Aprilia karena di sana ada produk
yang Aprilia itu juga keren. Intinya bebas, mau panggil saya Mai atau Intan silahkan bebas. Kebetulan produk saya juga bersamaan dengan nama saya, tapi sebetulnya ini adalah milik minuman asli Indonesia. Mungkin Mbak, biar penonton agak sedikit punya gambaran konkret gitu ya. Mungkin dari berdasarkan pengalaman selama ini, yang konsumsi air, kemudian mungkin sakit apa, terus perkembangannya bagaimana, bisa diceritakan? Baik, ini sebetulnya lahirnya My Water ini berangkat saya keprihatinan saya kepada ibu saya waktu itu sakit. Sakit apa, Mbak? Dinyatakan gagal ginjal. Jadi sempat di salah satu rumah sakit di Gunung Kidul dinyatakan salah satu dokternya menyampaikan bahwa ini udah faktor demensia. Jadi ibu saya sudah, ya berarti memang sudah waktunya meninggal. Tapi saya ada kepercayaan, akhirnya dilarikan ke rumah sakit besar di kota. Di situ didata lebih konkret, dites lebih konkret, dan memang ada salah satu faktornya adalah gagal ginjal. Nah, beliau hanya bisa makan dan minum ini hanya cairan. Jadi akhirnya saya melihat bahwa ibu saya sudah nggak bisa makan apa-apa kecuali cairan yang masuk, maka saya bagaimana caranya saya bisa menghasilkan air minum yang baik, berkualitas, yang bisa menyehatkan ibu saya. Tentunya mengembalikan memori sel-sel tubuh otak dia yang rusak bisa kembali normal. Nah, dengan jangka beberapa bulan, ibu saya kembali sehat. Memorinya full kembali sehat, dia bisa menyanyi lagu-lagu banyak sekali ketika sekolah, termasuk orang-orang sekitar sini yang tadinya stroke, yang tadinya tidak bisa berjalan, dengan konsumsi beberapa bulan, mereka bisa berjalan. Sebentar, saya stop dulu ibu. Ya. Sana itu ya. Ya, sini bundanya di sini, dari sini aja, Kamu sini. Di sini dah. Ya. Ini Bu, selamat siang Bu. Ya, oh iya, oke, udah Mbak Mai. Biar penonton tahu ini ibu yang sudah sehat ya. Iya, 83 tahun 83 usianya. tahun. Iya. Kemudian kalau yang Cassia Vera ini pernah juga diamati bagaimana manfaatnya? Iya, ini juga sebetulnya lahir karena juga kepedulian kepada kesehatan waktu itu ketika saya mengurusin suami dan juga beberapa orang yang memang saya sebagai pendamping konsultan penyembuhan atau kesehatan. Bagi mereka yang menjalani pengobatan secara kimia, itu kan obat-obat yang diminum itu adalah dari kimia. Itu akan merusak tubuh lama-kelamaan. Jadi cara menetralisir dan juga untuk mensupport itu, ini biasanya karena herbal itu tidak instan. Jadi diminum secara rutin tiap hari, termasuk Cassia Vera ini adalah membunuh sel-sel kanker, ya. Jadi yang pertama tadi ya, membuang residu-residu kimia ya yang ada ya, dalam tubuh kita ya. betul, menetralisir. Ya. Nah, menetralisir, membuangnya itu nanti melalui urin, melalui kotoran, ya, kemudian. Nah, ampasnya ini juga, ampasnya teh ini saya juga nggak buang. Ini kalau nanti sudah diseduh, dipakai untuk masker ya, masker. Oh, iya. Jadi sehat dan juga awet muda. Karena bahan dasarnya apa Mbak itu? Bahan dasarnya ini adalah kayu manis. Kayu manis. Dan ada teh burmami. Ini hanya untuk flavornya aja. Tapi terbesarnya adalah kayu manis. Kita ketahuin, kayu manis itu adalah salah satu produk rempah yang dari Indonesia yang Belanda mengekspor. Waktu itu kita dijajah Belanda, salah satunya untuk menguasai rempah-rempah. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan untuk kita? Ini karena kalau di luar sana
kayu manis itu bukan hanya untuk minum, Iya. tapi justru dengan untuk kosmetik, untuk medis, ini besar sekali. Nah, Indonesia perlu disehatkan, orangnya perlu disehatkan tanpa obat kimia, tapi cukup mengkonsumsi salah satu herbal, ya salah satunya kayu manis. Bahasa saya kebetulan Maicassia vera, ini kayu manis. Nah, termasuk nih, masnya sayang istri nggak? Tentu dong, ya. Nah, kalau pas umamanya ada makan makanan yang bergoreng-goreng itu minyak, kemudian yang terlalu manis, darah kita itu gula-gula yang di dalam darah itu tidak bisa hancur, Iya. akan mengkristal. Tapi dengan mengkonsumsi ini dia akan menjadi penawar, menetralisir. Nah, akhirnya akan membersihkan darah. Jadi mengurangi sebelum stroke, jangan sampai stroke. Karena kalau stroke itu kan karena darah mengental, ya kan? Nah, darah mengental otomatis terjadi stroke. Nah, sebelum stroke, minumlah herbal. Sini, Maicassia vera. Kenapa saya bilang kalau masnya tadi juga sayang istri juga harus minum ini? Ya, Kenapa? biar nggak loyo, Gitu ya? gitu loh. Itu sudah Itu. terbukti ya, Pak? Oh, terbukti, makanya saya bikin kan, suami saya walaupun sakit, Artinya menambah stamina dan kejantanan pria. betul. Yang perempuan, yang ibu-ibu juga tetap cantik, iya kan? Terus Kan juga lancar, darahnya lancar. Jadi bukan hanya untuk bapak, ibu juga untuk stamina. bapak, Iya. Masa nanti bapaknya lancar, isi ibunya nanti ngantuk. Berarti kan itu nggak seimbang, gitu toh. Oke, Mbak Mai, nanti yang penting juga saya perlu ditunjukkan, Mbak, proses yang air itu seperti apa alatnya ya. Boleh, Boleh, ada waktu, masih ada waktu, mari, saya mau Mbak. tunjukkan, saya lihatkan mesin saya, ya. nanti masnya bisa merasakan airnya dari mesin. Minum langsung dari mesin. Betul ya, Iya, ada iya. waktu ya? Ada. Boleh, oke, Iya, iya. Jalan aja, teman-teman. Jadi kita akan langsung melihat mesinnya ya. Maaf, ini mesinnya ada di teras sini. Ini melewatin gamelan karena saya suka kesenian. Wah, Mbak Mai ini sudah senang. Iya, saya pengen melestarikan musik tradisional. Iya. Dan ini biar nanti anak-anak tidak lupa. Ini nanti akan ada seni-seni yang lahir di sini. Ini Mas, alatnya nih. Ya, ini alatnya, ini mesinnya. Nah, pas kebetulan nih, ini masih nyala ya. Ini ada tulisan full. Ini karena tampungan di dalam mesin ini penuh. Full ya. Nah, penuh. Ini 70. Jadi rasio kelembapan di udara itu 70%. Jadi tinggi sekali. Di sekitar kita ini ya. Sekitar kita ini. Nah, nanti ini kalau sudah saya keluarkan di galon, coba mungkin mana ada galon kosong ya. Saya cari galon yang kosong. Nanti dia akan sebentar, biar nanti bener nggak nanti nyala kalau sudah tak kosongkan ya. Ini kita buka ya Mas ya. Iya. Kita buka kerannya. Nanti kalau sudah sudah mulai kosong, nanti akan menyala sendiri. Mesinnya akan menarik uap lagi. Yang menyala sebelah mana, Pak? Mesinnya ini nih seperti hidup itu ya? Hidup, ya. Oh, nanti gitu. akan keluar kayak kompresor. Kompresor. Kayak kompresor. Jadi kita tunggu beberapa menit kalau sudah keluar. Jadi kompresornya nyala, mengambil uap ini. Menyedot uap air ya? Ya, betul. Intinya saya produksi mesin ini kita tidak
mengambil jatah yang di tanah ya. Bukan air Iya. tanah, aman berarti enggak? Ya, aman. Jadi ini adalah kelestarian lingkungan. Saya tidak perlu ngebor tanah, tidak perlu merusak jaringan di dalam tanah, tapi mesin ini hanya mengambil yang sudah naik ke atas. Diambil sebagian kecil. Karena sebetulnya di atas itu adalah triliunan kubik air yang mana sebelum dia naik ke atas sebagian kecil lewat di sini, nah, ditarik oleh dia. Alat ini ukuran kulkas ya Mas. Iya. Volumenya produksinya ini sehari kalau pas cuacanya bagus seperti sekarang, kadarnya tinggi, ini bisa maksimum 103 liter. Ya, 103 liter. Jadi ketika nanti pengen produksinya besar, mesin ini bisa di-upgrade. Di-upgrade berarti filter-filter yang di dalam itu adalah bisa diganti yang besar. Tampungannya bisa yang besar. Jadi ini yang terkecil. Saya akan tunjukkan salah satu filter di sini aja. Saya ambil filter yang saya pakai untuk di dalam. Ini filternya saya bawa sini. Ini, aduh, kemarin ini adalah filter-filter yang kita pakai. Posisi filternya adalah di sini. Ada di sini ya, ada di sini. Ada di sini. Diganti, Pak? Apa gimana? Ini saya ganti per 6 bulan. Per 6 bulan sekali. Nah, jadi ini adalah cartridge filter, ini ada sekian jenis. Ini masing-masing dari bau, contohnya bau yang nggak enak, atau dari kandungan, contohnya ada kandungan pestisida contohnya. Dia akan dibersihkan oleh filter-filter ini ya. Jadi 5 di dalam ada penambah mineral dan penambah pH, jadi ada 6 UV, jadi ada 7 elemen ya, 7 elemen untuk mengembalikan keaslian air seperti dari sumber, tapi yang sudah steril. Sterilnya dalam ini bebas polusi, yang namanya adalah bebas partikel-partikel yang membahayakan tubuh jika dikonsumsi tiap hari akan mengkristal. Di Gunung Kidul terkenal airnya, air tanah mengandung zat kapur yang tinggi. Makanya saya mungkin pernah mendengar bahwa di sini suka ada batu ginjal. Batu ginjal. Iya, nah, sering sekali sebetulnya itu adalah cairan yang diminum, termasuk air. Dia nggak bisa larut ke darah, tapi dia disimpan oleh ginjal. Ginjal ini nggak bisa bekerja dengan baik ketika tersumbat. Itulah kenapa saya sampaikan minum air itu adalah juga harus bisa memilih air yang sehat yang mana. Nah, gitu. Jadi tentunya nih yang tadi sudah netral nih, warnanya sedikit hijau, ini pH-nya sudah netral. Jadi siapapun dari bayi sampai tua aman. Ini kita sudah ada cairan untuk mengukur kenetralan air. Nah, kalau yang ini sedikit hijau nih, sebetulnya keasamannya masih rendah. Tapi kalau untuk yang disinfektan nanti itu keasamannya kita bisa buat yang lebih rendah, lebih asidnya lebih strong. Itu kita pakai untuk disinfektan dan juga untuk membersihkan alat operasi. Contohnya dokter gigi, alat bedah. Jadi kami bisa memproduksi banyak macam air untuk kegunaannya dari medis, kecantikan, untuk produksi makanan, untuk membuat sabun, sampo, sampai minuman kesehatan, minuman harian, kita produk ini bisa. Gitu. Jadi ini adalah
keunikan mesin saya ini sebentar lagi dia akan nyala kalau sudah keluar. Karena tampungan di sini kurang lebih 20 liter. Jadi ketika 20 liter ini penuh di dalam, mau nggak mau dituangkan di sana. Oh gitu, dipindahkan. Ya, baru dia mulai menarik uap lagi, menarik udara lagi. Sebetulnya udara itu adalah kelembapan. Ya. Kita berkeringat, makanya ada lembab. Kalau tidak ada kelembapan itu berarti minus. Kayak waktu saya tinggal di Eropa, itu biasanya untuk menciptakan kelembapan di ruangan saya, pemanas ruangan, itu saya kasih tampung air di dalam baskom untuk menciptakan kelembapan biar kulit saya nggak kering. Tapi di sini berlimpah. Saya pulang ke sini, ke Indonesia, ke kampung halaman di Gunung Kidul, saya disambut oleh awan putih, ya itu seperti salju. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Inggris, di Jerman, di awan putih itu salju di atas bumi. Kalau di sini saya disambut di awan. Berarti saya menari. kulitnya Mbak Mai sudah lebih bersih ya waktu pulang ke sini ya, jadi akhirnya. Tentunya saya bersyukur karena waktu di Jerman itu saya sempat divonis akan dioperasi karena saya pendarahan luar biasa waktu 2014. Kemudian saya minta waktu 3 bulan untuk mencari jalan saya sendiri untuk penyembuhan itu. Nah, saya pulang ke sini waktu itu saya belum memfilter dengan ini, tapi saya cuman menyetel daripada air itu. Saya minta sembuhkan pendarahan saya biar sembuh. Nah, karena saya janji untuk 3 bulan kemudian kembali ke Jerman untuk dites ulang apakah bahaya, katanya di dalam medis itu saya dinyatakan miom. Miom. Nah, dokternya pun juga bingung. Di sana 3 bulan kemudian saya kembali ke Jerman bersih. Miom saya sampai sekarang saya nggak perlu operasi. Miom itu di ya mulut rahim ya? Ya, mulut rahim. Jadi memang rahim saya waktu itu disarankan untuk diangkat. Saya tidak mau karena saya pikir saya akan mencoba alternatif sebelum dioperasi. Nah, alternatif saya adalah air. Jadi saya menyetel air itu cukup dengan doa dan saya ajak obrol. Saya pengen sembuh. Saya pengen sehat, saya pengen kembali ke keluarga dengan sehat, tanpa operasi, betul sampai sekarang. Ini adalah suatu miracle buat saya. Terus ngomong-ngomong alat ini gimana Mbak ceritanya? Kalau boleh tahu, dapat ini gimana ini? Ini sebetulnya memang saya pulang dari luar karena memang ini masih saya beli di luar. Tapi saya pasti yakin dan bisa. Ini bisa dibuat di sini nantinya. Di sini ya? Betul, karena ini sistemnya adalah kondensasi seperti AC. Nah, pasti bisa dikerjakan double. Anak-anak di sini bisa dilatih dan nantinya kedepannya saya pengen untuk assembling di sini. Nah, jadi hanya komponen terkecil aja yang memang kita nggak bisa buat atau tidak ada di Indonesia itu yang akan saya datangkan. Tapi selebihnya komponennya lain bisa ya bisa di sini sudah ada. Seperti ada filter ini dan itu sejenis ini ada. Jadi saya yakin mudah-mudahan kalau didukung oleh masyarakat menggunakan produk yang sehat ini, kemudian para pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang pengen punya skill untuk technical mesin dan engineer-nya ini semuanya bisa. Saya yakin. Orang-orang kita, anak-anak kita semuanya bisa di training, bisa diajari. Jadi biar nanti ada transfer knowledge tentunya. Jadi ini saya punya 2 mesin. Satunya memang nantinya untuk praktek ya, praktek para insinyur technical kita. Yang satunya biar tetap produksi ya. Jadi jangka pendek dan menengah saya mudah-mudahan Gunung Kidul itu airnya cukup mengambil dari udara. Tidak usah mengambil tanah. Karena kita punya sejarah yang panjang untuk Gunung Kidul.
kita perlu menjaga keaslian alamnya juga. Dan tentunya kalau mau mengebor, biayanya mahal. Kita juga perlu menyewa geologi, ya kan? Itu juga udah mahal. Belum lagi kandungan kapurnya tadi. Betul, kandungan kapurnya otomatis akan boros. Ya. Jadi semula sebelum saya membawa ini, saya sudah menggunakan air yang dari tanah. Akhirnya saya beralih ke sini karena apa? Ada pemipaan, ada kabel, fluktuasi listrik yang tidak stabil dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu nih. Kelihatan tadi 70 sekarang 71. Dia dapat kita ngobrol ini sudah menambahkan udara lembab sedikit. Nah, kalau hujan nanti tambah lagi kelembapannya. Sampai berapa puncaknya, Mbak? Saya lihat sampai 98. 98, Ya, hampir 100%. Hampir 100%. Jadi di udara ini ada molekul-molekul air yang begitu banyak, begitu besar. Tapi tentunya kita tidak bisa melihat kecuali mesin. Tapi mesin ini pinter. Iya. Pinter, dia bisa mendeteksi mana yang ditarik. Gitu ya. Yang ditarik kan uap airnya. Mbak Mai, jadi kalau kita simpulkan ngobrol-ngobrol kita ini kan memproduksi tidak sekedar air ya, tapi air kesehatan, Mbak ya. Air kesehatan, air kecantikan, air untuk pemulihan kesehatan, termasuk disinfektan. Itu kalau kita selama ini kita lihat yang di pasaran menggunakan alkohol. Iya. Lama-kelamaan yang kandungan alkohol itu tidak bagus untuk Iritasi di tangan. di tangan. Iya, selain juga mahal. Dampak negatifnya, Mbak. Makanya nanti disinfektan yang kita buat, sebetulnya saya di Jakarta sudah buat. Untuk homestay saya, disinfektan saya yang di Jakarta, saya sudah produksi sendiri. Sabun pencuci piring saya sudah produksi. Nanti saya sampaikan di luar, saya sudah ada. Sabun pencuci piring, sudah buat. Nah, ya, jadi banyak kegunaannya. Berarti disinfektan basicnya yang nol tadi ya, yang apa? Yang basicnya adalah yang TDS-nya rendah, yang asid. Yang asid, yang nol. Asid, ya, yang nol, yang nol. Sebetulnya aslinya ini adalah nol. Tapi karena kita tambah mineral, kita naikkan power hidrogennya, jadi tidak nol lagi. Tapi aslinya dari nol. Ya, jadi benar-benar besi, cuman karena tubuh kita perlu mineral. Nah, ya, kita tambahkan. Ini sudah sedikit berbunyi, dia akan naik. Ada kipasnya itu ya? Ya, itu adalah ada mesinnya udah mulai kondensatornya sudah mulai mendeteksi udah kosong, udah berkurang tampungannya, dia akan menarik. Sebentar lagi menarik dia. Dia sudah mendeteksi. Coba Mbak Mai mendekat ke mesin biar audionya masuk ke ini. Iya. Mic-nya kan di situ ya. Coba. Iya. Ini adalah jalur di mana mesin menarik uap udara ya, Mas ya? Iya. Nah, di sini untuk membuat. Nah, ini sekarang udah nyala. Oh, gitu ya. Oke, jadi nggak berisik, Mas. Nggak berisik. Jadi ini tetap ramah. Jadi kalau memang kandungan di daerah pegunungan tuh kelembapannya tinggi, kita mau mengurangin kelembapan di teras kita, pasang aja mesin ini. Ada gunanya, mengurangin kelembapan, perabotan kita juga nggak terlalu mudah berjamur. Nah, tapi kelembapannya ini jadikan minuman, jadikan air yang bermanfaat. Kalau daerah-daerah pinggir pantai, kelembapannya gimana, Mas? Bagus. Bagus. Hanya untuk pantai, bahannya ini berbeda. Harus yang tahan korosi. Termasuk mesin-mesin yang di dalam, komponen yang di dalam ini perlu dibuat yang tahan korosi. Tentunya tahan korosi dalam hal ini adalah yang standar seperti yang dipakai di kapal-kapal. Kapal pesiar, kapal penyeberangan. Nah, ini kebetulan untuk standar di pegunungan, maksudnya bukan dekat pantai. Kalau yang dekat pantai ataupun di kapal, kapal penyeberangan, kapal laut ya, itu bahannya ini stainless, yang tahan korosi. Ya, yang penuh. Nah tuh, ini udah penuh, masih nyala terus. Jadi ini adalah 19 liter, dia masih nyala. Jadi ini sebetulnya di dalamnya ini sekitar 22 liter, ya.
tampungannya. Nah, ini perlu dikosongkan. Atau nanti disetel kerannya dibuka, disambungkan ke apa namanya? Yang lain itu ya. Yang penampungan. Iya. Jadi dia biar 24 jam produksi terus. Iya. Karena mesin ini, Mas, 15 derajat Celcius aja dia sudah mendeteksi ada penguapan. Jadi dia bekerja. Kalau di bawah 15 dia berarti tidak ada penguapan. 15 derajat itu berarti dingin banget. Iya. Gitu ya, Mas? Kira cukup, Mbak. Iya. Iya.